Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami berangkat dari Pakistan sampai sini journey. Kalau dari Pakistan waktu saya keluar tahun 2012. Dari sana aku ke Thailand untuk sementara, untuk seminggu doang. Sana cuma untuk transit, dari sana ke Malaysia 1 bulan kami udah daftarkan di UNHCR Malaysia juga. Dan dari sana 1 bulan udah masuk ke Indonesia naik kapal laut. Dan dari sana ke Jakarta, dari Batam ke Jakarta. Di Jakarta udah nyampe, teman-teman udah jemput kami. Dan besoknya udah daftar di kantor UNHCR. Dari sana langsung pindah ke Bogor. Hidup di Bogor sampai 1 tahun yang lalu. Dan waktu kami udah daftarkan di UNHCR, 8 bulan lagi udah kabarin dari UNHCR untuk wawancara. Kan waktu kami udah masuk di Indonesia, kami mau pencari suaka. Itu UNHCR udah wawancara, nanti udah ada jawabnya, kami udah pengungsi. Dan waktu kami udah pengungsi tanggal 2 Agustus 2013 sampai sekarang belum ada kabaran dari UNHCR. Kalau di Indonesia urusan pengungsi bukan pemerintah Indonesia, urusan pengungsi UNHCR. Karena di konvensi 1967 udah tangan-tangan dengan UNHCR dan pemerintah Indonesia. Harus kasih tempat untuk pengungsi, tempat yang layak. Dan seharian kayak misalkan makanan dan jaminan kesehatan mereka. Tapi sampai sekarang kami lepas dari hak kami. Kita nggak mau bantuan dari UNHCR jam segini. Minta hak kami. Kalau hak setiap pengungsi harus kasih tempat yang layak. Dari UNHCR, petugas UNHCR sampai sekarang cuma perjanjikan. United Nations for Refugee. Tapi dia nggak bantuan sampai sekarang. Kami mikirin ini gini. Di Indonesia ada 14.000 pengungsi. Bedanya apa sama yang lain? 9.000 pengungsi ada under IOM. Kalau yang 5.000-nya kenapa enggak? Sampai sekarang belum dapat bantuan dari UNHCR. Kalau misalkan di sini di Kodim juga siapa aja yang sakit, kami kabarin di CWS dan di UNHCR. Dari sana sampai ini bukan emergency. Kalau emergency mereka udah meninggal baru dia mau dikuburin. Enggak mau bantuin kalau misalkan dia sakit, enggak mau bawa. Sampai sekarang kesehatan kami di Kodim teman-teman warga yang bantuin kami. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari misalkan makanan dan air minum juga dari warga. Waktu kami demokan di depan kantor UNHCR di Kebon Sirih dengan petugas pemerintah udah bawakan ke sini untuk sementara. Tapi dari sana udah pindahkan ke sini, urusan kami di Kodim juga pemerintah dan UNHCR dua-duanya. Pemerintah sampai tanggal 31 Agustus bantuan kami. Ada tempat makanan udah ada, listrik udah ada, air bersih dan kesehatan juga udah ada. Dari tanggal 31 Agustus pemerintah udah putuskan dari sini urusannya. Dari tanggal 1 Agustus September urusan kami di sini juga UNHCR sampai sekarang nggak ada kabarnya, nggak kesini juga, nggak ada bantuannya juga nggak kesini. Kalau kebutuhan sehari-hari misalkan makanan dan air minum, air bersih juga dari teman-teman warga, kan donatur warga bantuin
misalkan seminggu 2 hari nggak ada, sehari 4 hari ya 3 hari 4 hari ini ya udah ada bantuan dari teman-teman dari warga. Kalau listrik juga setiap 2 minggu ada yang teman dari Jawa Tengah dia isi untuk kami. Listriknya juga cuman untuk kipas angin dan ke charger HP, dan kasih makanan juga begitu jarang. Kalau misalkan Senin, Selasa, Rabu nggak ada bantuan, yang nggak ada teman-teman pengungsi dari Serpong, dari Cibubur, dari mana-mana dia juga yang kasih makanan untuk kami. Harapan kami, UNHCR harus kasih untuk teman-teman yang di sini tempat yang layak bisa hidup. Kalau nggak bisa kasih tempat, prosesnya maju aja. Sampai kapan mereka jauh dari keluarganya, hidup di Indonesia nggak boleh kerja lain. Assalamualaikum, नाम है इस्मा अली अस्ता, मैं किशोर अफगानिस्तान असtum, मैं 11 astum. Awalnya aku tinggal di Bogor. Pertamanya aku dari Afghanistan ke India, habis India ke Malaysia, habis ke Malaysia ke Medan, habis Medan ke Pekanbaru, habis Pekanbaru ke Bogor. Jadi aku 3,5 bulan aku di Bogor, sekolah sama teman-teman, main, jalan-jalan, berenang. Kita suka sering main-main di situ. Jadi sampai sekarang aku sudah bisa bahasa Indonesia. Senang, suka di Indonesia daripada negara aku perang, gak bisa keluar. Kalau di sini bisa keluar, bisa main-main, bisa jajan, bisa keluar main-main sama teman-teman. Di sini enak, ada teman-teman banyak, bisa main-main keluar, jalan-jalan jauh-jauh. Tapi di Afghanistan tidak bisa keluar karena perang, bom, tidak ada yang bisa keluar. Di Afghanistan itu tidak ada yang bisa kerja, tidak ada yang bisa jalan, tidak ada yang bisa keluar. Kalau keluar langsung kena bom, kena tembakan, tidak ada yang bisa keluar. Di Afghanistan gak enaknya cuma itu, yang gak punya duit itu tidak bisa dari Afghanistan, tidak bisa keluar ke negara yang lain. Yang punya duit itu bisa dari Afghanistan pergi kemana-mana lagi. Saudara aku, karena aku waktu pertama kali tahu dari saudaraku, aku langsung ke sini. Waktu aku ke sini enak, sering keluar, sering main-main, ada teman aku, jadi aku bisa bahasa Indonesia sampai sekarang. Di sini yang bisa bahasa Indonesia bukan semua, bukan aku juga, karena masih ada orang lain. Aku bukan kayak dulu belajar. Di sini cuma pergi main-main sama temen kayak biasa. Cita-cita aku jadi dokter, pengen banget jadi dokter. Karena obat-obatin orang, teman-teman aku harus juga jadi dokter. Tapi sampai sekarang belum sekolah, belum belajar kayak gimana aku bisa jadi dokter. Kita hitung dari tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu ada pembersihan di Fasum Kodim, beredar di WhatsApp grup di warga dan Mogot Baru. Tepatnya tanggal 11 sore masuk 300 orang, lalu sampai malam total sekitar 1.400 orang. Pada tanggal 13 warga melakukan demonstrasi, mempertanyakan kenapa fasum kami dipakai untuk pengungsian. Kalau dihitung merasa rugi karena sentra bisnis tepatnya di depan Kodim itu kan ruko-ruko
mereka merasa terganggu karena untuk duduk, untuk tidur-tiduran, dan orang-orang tua murid yang bersekolah di Dian Harapan merasa risih karena bersebelahan dengan sekolahan. Banyaknya pengungsi di gedung bekas Kodim Kalideres Jakarta Barat menuai protes dari masyarakat sekitar. Spanduk penolakan pun dipasang di sejumlah ruas jalan menuju lokasi pengungsian. Warga menolak pengungsi dengan alasan keamanan. Mereka merasa terganggu karena adanya ribuan orang asing yang menetap di lingkungan tempat tinggal mereka. Kerusuhan sudah terjadi sebanyak 5 kali, puncaknya itu tanggal 22 Agustus. Dari Sudan dan Afghanistan berebut makanan, karena saat itu makanannya hanya berjumlah 500, sedangkan mereka di dalam ada 1.400 orang. Akhirnya dari Afghanistan mau menguasai makanan itu sendiri. Akhirnya terjadi perkelahian sampai luka-luka dari pihak Sudan karena dipukul dengan tongkat dan besi. Akhirnya semua aparat turun sampai tengah malam untuk mengamankan. Kericuhan itu terjadi antara dua belah pihak yang berasal dari negara berbeda. Petugas kepolisian bersama TNI masih melakukan penjagaan di lokasi agar situasi semakin kondusif. Nah, seorang polisi terluka akibat pukulan benda tumpul di bagian tangan saat mencoba untuk melerai kedua belah pihak. Kendati demikian, masalah yang terjadi akibat kericuhan itu masih dalam penyelidikan. Untuk keamanan sendiri dipantau oleh Satpam, Satpol PP dan kepolisian dalam mengamankan mereka. Menurut Undang-Undang Perpres 125 tahun 2016, mereka memang tidak diperbolehkan bekerja di Indonesia. Untuk uang sendiri mereka dapat dari saudara-saudara mereka yang sudah sampai di dunia ketiga, negara ketiga maksud saya. Mereka diberikan sejumlah uang oleh saudara-saudara mereka dan juga orang-orang tua mereka yang masih menetap di negara mereka mengirimkan sejumlah uang. Untuk informasi tersendiri harusnya mereka sudah tidak boleh. Tapi karena demi kemanusiaan dan agar tidak tercoreng negara kita ini, maka mereka masih diperbolehkan. Untuk dipindahkan itu belum ada informasi lebih lanjut.